Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di channel Diskusi Ngapak. Jangan lupa intronya dulu. Oke. Sekarang di sini ada saya, Hari dan Dandi. Mungkin sebelumnya di video sebelumnya ada Krisna, tapi Krisna sedang berhalangan jadi tidak bisa gabung dengan kita. Itu dia. Saya Ceritanya lagi berhalangan. Nah, di video sebelumnya kita sedang ngebahas tentang perempuan. Mungkin kalau ngebahas tentang perempuan lagi jadi terlalu monoton kali ya. Mungkin kita akan ngebahas yang sedikit apa ya bahasanya? Tabu mungkin. Apa terlalu berat ya mas kalau tabu? Gimana Dan? Kalau ngebahas tabu gitu. bukan tabu sih, mungkin kayak buat kalangan kita suatu yang tiap hari didengar, ataupun suatu yang membuat kita dalam bersantai ataupun mencari kenyamanan dan juga menghilangkan penat ataupun mencari bahagia sesaat. Kalau gitu kira-kira temanya apa ya hari ini? Temanya kita hari ini adalah musik. Musik, boleh. Bahasanya cukup ringan juga sih ya, nggak terlalu berat juga ya musik. Nah, kalau dari segi musik nih, menurut Adan tuh musik itu seperti apa sih? Musik apa ya? Menurut saya musik seperti bubunyian yang bisa dinikmati buat kita sendiri ataupun orang lain, yang berupa kumpulan dari alunan-alunan nada-nada yang saling berharmoni bersama gitu. Kalau menurut Ari gimana tuh? Nah, kalau musik tuh secara umum suatu suara yang kita dengarkan untuk menenangkan diri, untuk mendengarkan aktivitas. Ya mungkin kira-kira seperti itu lah ya. Iya. Mungkin Arinya lebih tahu ya. Iya, mungkin kita hanya ngobrol biasa aja. Kita cuma menyampaikan apa yang kita ketahui gitu. Kalau ahlinya pasti ada yang di atas kita lagi. Kalau musik sendiri ya, saya juga dulu sempat pernah dengar juga nih tentang musik itu haram. Langsung situ aja. Gak apa-apa, biar nggak terlalu diem dulu gitu maksudnya. Langsung naik lah. Biar kaget juga. Nah, menurut Anda sendiri tuh kita sebagai orang awam gitu ya, memandang musik itu haram tuh menurut Anda gimana sih? Musik di dunia ini ada suatu hal yang halal, mubah ataupun haram gitu ya. Kalau dari musik haram atau enggaknya bisa kita lihat dari konteksnya itu sendiri. Konteks si musiknya itu sendiri ya. Kayak misalnya musik itu pada zaman dulu itu kan ibaratnya sejarahnya, kalau yang saya tahu dari guru SMP saya, Pak Angkit kalau nggak salah namanya. Musik itu suatu sarana yang digunakan nenek moyang dalam ritual berdoanya, beribadahnya. Jadi ibaratnya musik itu zaman dahulunya adalah suatu spiritual guna mendekatkan diri kepada penciptanya ataupun Tuhan yang dianggapnya gitu. Jadi kalau menurut saya musik selama itu mendekatkan diri kepada Tuhan ataupun ibaratnya diperbolehkan lah ya, kayak bukannya diperbolehkan kayak misalnya tidak halal tidak haram gitu, kayak mubah gitu, biasa-biasa aja tengah-tengah masih diperbolehkan, kecuali musik-musik yang memang menjerumuskan kita menjauh dari Tuhan gitu. Ibaratnya kayak kita mendengarkan musik kayak di dalam suatu klub gitu. Klub malam gitu ya. Tempat-tempat yang itulah ya. Kita di situ tidak ingat sama Tuhan kita, dan di situ kita pasti ingatnya kepada sesuatu yang negatif lah dalam tanda kutip. Seperti musik rock itu boleh. Yang tidak boleh adalah musik yang tidak pakai rock. Waduh, apa tuh? Musik tidak pakai rock celana kali ya. Waduh. Iya loh. Anda dia. Anda siapa?
Aduh. Kalau buat dari sendiri musik itu ya bahas yang lebih ringan aja coba ya. Oh iya, sorry. Musik kan banyak genrenya tuh. Kalau Aris sendiri lebih suka genre apa gitu? Kalau kita genre sebenarnya apa juga masuk, tapi dari negara tempat asalnya mungkin ya. Tempat asal. Kan kalau orang kan lebih suka yang ke barat-baratan atau kemana. Kalau kita lebih suka ke Jepangan. Oh, Jepang. Boleh. Kenapa tuh suka Jepang? Nah kalau Jepang tuh sebenarnya lagunya ada yang uniknya gitu loh. Misalnya nada sama iramanya semangat, tapi sebenarnya artinya itu sangat mendalam gitu loh. Kayak cara Aoi gitu. Cara oi gitu bisa. Wah, cara oi. Terus siapa lagi coba penyanyi yang disuka selain Sarah Aoi gitu? Terus Yoasobi, mungkin kalau ada yang tahu Yoasobi, ya cukup enak lagu-lagunya. Nah kalau ada sendiri tuh lagu yang ada dengerin tuh seperti apa nih genrenya? Ya mah apa ya, apa aja yang penting masuk. Cuman kalau orang-orang kadang anggap anak indie jalan apa ya, indie itu dalam perspektif kita masih banyak yang salah gitu. Indie ya? Iya, kan menurut kita indie itu orang yang merokok sambil ngopi di kala senja gitu kan. Iya. Padahal indie itu adalah suatu musik yang penyanyinya itu membuat manajemen sendiri secara pribadi gitu. Jadi kayak apa ya, perekamannya dia bikin sendiri, pemasarannya bikin sendiri. Jadi kayak dia tidak dinaungin oleh manajemen tertentu. Kayak dulu contohnya ada manajemen yang terkenal kayak Naga Suara ataupun lain-lainnya gitu. Generasi tahun 2000-an ke bawah. Iya, yang zaman dulu tuh. Kalau indie itu lebih dikenalnya yaitu dia tidak ternaung sama dari manajemen tersebut. Dia pribadi menyelesaikan segala urusannya sendiri. Dari gitu. Awal pembuat lagu sampai jadi hasil karya sendiri. Iya benar. Tidak ada embel-embelnya. Tidak ada embel-embel. Apa bikin video klip pakai barang-barang mewah, tidak ada. Semua bikin sendiri. Bahkan diskusi ini cuma pakai HP Xiaomi RAM 2 GB yang udah nge-lag. Kalau main game panas. Mediatek. Ya berarti dari pembahasan kita tadi mungkin musik lebih ke sudut pandang orang itu sendiri berarti. Iya. Mau entah itu mau hasil yang negatif atau positif, ya mau balik lagi ke orang itu sendiri yang mendengarkan musiknya itu. Iya. Krisna pernah ngomong tuh si Joy. Oh yang Krisna yang waktu kita ada di sini. Iya. Musik yang haram seperti apa Pak? Musik yang haram adalah beradunya sendok dan garpu di rumah orang kaya saat orang miskin kelaparan. Masya Allah. Bukan kata-kata Anda sebenarnya. Kata-kata siapa? Jala itu Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi. Yoms. Jalaluddin Rumi itu kayak apa ya? Kayak emang beneran kayak konteks musik haram, tapi kan kayak dalam tarian juga tuh. Sejarahnya kan tarian itu tarian yang sufi itu yang muter-muter. Muter-muter ya. Apa yang namanya? Tari Japin atau apa gitu yang muter-muter itu. Kalau misalnya sama. sama Kejelasan. Sama sih. Berarti ada yang lagi. Saya dengerin dia. Iya kan kayak dianggapnya haram ya. Jalaluddin Rumi menciptakan tarian itu ketika sedang di tukang pandai besi. Jadi kayak muridnya itu sedang membuat pandai besi itu. Nah di situ tuh dia mendengar ketukan besinya itu dalam kondisi dia sedang galau. Galaunya bukan kayak kita gini ya. Beda ya galaunya. Galau kita kan pasti tentang wanita ataupun keuangan lah. Kalau dia saat itu galau gara-gara ditinggal pergi oleh gurunya karena ada ya permasalahan masyarakat yang terjadi di sana gitu. Jadi dia saat mendengar dari ketukan besi itu tidak terasa kayak mendengarnya itu kan kalau kita tang gitu. Kayak nada gitu ya. Besi itu bertasbih gitu. Menyebut-nyebut nama Allah. Allah. Secara tidak sadar dia terbawa oleh alunan dari nada itu
tidak sadar mutar-mutar seperti jadi tarian yang kita ketahui gitu. Jadi kalau misalnya balik lagi kan ya, jadi Iya, musik haram musik haram atau halal gitu ya. sih. Jadi kalau misalnya dibilang haram, tidak juga gitu. Tergantung Karena- orang itu sendiri ya menganggap Iya. itu halal atau haram. Karena semuanya tergantung konteks yang seperti saya bilang tadi gitu. Kalau misalnya membawa kita kepada kemaksiatan gitu, itu kayak tidak diperbolehkan. Tapi kayak sebenarnya hal-hal yang emang buat bisa mendekatkan kita kepada Allah, ataupun pada apa ya, hal-hal yang membuat kita biasa aja gitu, nggak mendekatkan diri ataupun nggak menjauhkan, itu masih diperbolehkan. Kayak gimana ya, semua itu ada takarannya aja gitu. Jadi nggak bisa asal jeduk haram gitu kan ya. Iya, banyak juga kan memang ada hadis yang menjelaskan tentang akan ada, kalau salah benerin lagi aja ya, Iya saya. akan ada dari umatku yang akan menghalalkan musik, zina dan khamr juga. Oh itu, ayo benar. Ya itu yang benar, cuman kan kita tidak bisa melihat sesuatu dengan sepihak aja gitu. Mungkin saja ada sudut pandang lainnya dalam pencariannya gitu. Kayak bahas musik yang paling saya sukai yang dari Al-Ghazali itu sendiri sih. Al-Ghazali kan kayak apa ya, kita udah kenal lah Al-Ghazali, imam besar ya kan. Dia kayak musik ya itu, saya belum paham banget sih, kayak belum apa ya, dia kayak membahasnya tentang sesuatu dari konsepnya itu sendiri gitu. Konsep awalnya. Belum tentu yang buruk itu buruk, yang baik itu baik. Soalnya kan kita hanya manusia, yang segala menilai itu bukan sesama manusia, tapi ada yang Maha Kuasa yang menilai atas perilaku kita selama ini gitu. Mungkin kayak ada orang yang bilang musik itu apa ya, ijma ulama yang menyatakan cari apa ya, yaitu kayak menentukan pendapatnya dengan cara mengurutkan hadis-hadis mana yang terlebih lama dan mana yang terlebih baru, dan dia memilih yang terlebih baru itu. Kalau saya sendiri lebih suka yang cara ini pendekatan gitu. Cara pendekatan emang ini sih, kita bakal lebih tahu mana apa maksud dan niat kita terhadap musik itu, baru deh kita simpulkan sendiri itu halal atau haram. Pribadi sendiri berarti ya. Iya benar. Kayak contohnya aja yang dulu kan di setiap masjid atau dulu kan kita pakai yang namanya rubana. Rubana itu kan memang ibaratnya alat musik juga. Alat musik yang bisa dinikmati gitu. Bahkan mungkin ada sejarah-sejarah lainnya yang menjelaskan tentang bolehnya bermain alat musik ataupun mengharamkan ya. Kita kayak cuman apa ya, berpendapat secara opini pribadi, secara pandangan masyarakat umum lah ya, ataupun pengalaman-pengalaman yang kita ketahui sebelumnya dari entah itu bacaan ataupun diskusi dan juga dari ucapan-ucapan orang lain yang kita masuk dan kita pahami sampai saat ini gitu. Mungkin aja ada dari kalian yang lebih tahu gitu tentang halal atau haramnya musik, tapi yang menurut saya kayak tadi itu, kita tidak bisa menjudge halal atau haram suatu hal gitu ya, yang bisa dilihat halal atau haramnya gitu. Kayak apa ya, membahas kayak gini sebenarnya kayak berat gitu. Bukannya berat, kayak saya pernah baca tentang kayak Sisyphus putra Aeolus kalau nggak salah. Kenapa itu? Iya, kayak permasalahan umat kita itu
bolak-balik ke pertanyaan yang zaman dahulu lagi gitu. Mengulang pertanyaan yang sudah lalu gitu. Iya, kan ibaratnya itu pertanyaan yang sudah lalu, yang konteksnya sekarang udah banyak gitu diskusi tentang itu. Nah, Kenapa dibangkitin lagi gitu? iya gitu. Padahal kan sekarang kita adalah penerus-penerus yang baru. Kita adalah pemegang-pemegang peradaban yang baru gitu. Kenapa kita tidak membangun saja suatu keilmuan ataupun terobosan-terobosan baru yang bermanfaat gitu, dibandingkan kita Memikirkan hal kayak gini gitulah ya. ibaratnya kita berdebat. Kayak zaman dulu kan ibaratnya masih memperdebatkan subuh itu pakai kunut atau tidak gitu. Oh iya, tiap daerah juga beda-beda kan ya. Kayak Sholat tarawih lebih cepat gitu gerakannya atau gimana kan? Iya, Pas benar. viral juga kan gitu. Nah, sholat 21 rakaat cuma 10 menit kalau nggak salah tuh. Kan bener-bener. tuh tergantung masyarakatnya sendiri menilainya. Iya. Jadi nggak bisa disamaratakan. Kalau samaratakan semua, ya susah juga sih ya kalau samaratakan semua gitu lah ya. Kayak masyarakat barat sekarang lagi sibuk bikin Tesla, bikin roket. Iya, Kita memperdebatkan perihal gini gitu. iya. Bukan ingin Terlalu membuang waktu gitu sebenarnya sih. bukannya buang waktu sih, cuma kayaknya gimana ya? Kita lebih baik membangun Islam yang kuat. Memperkuatlah bidang-bidang ekonomi kita, politik kita, karena selama ini masyarakat menganggap Islam kita itu kayak Indonesia saat ini sebagai singa yang sedang tidur. Mungkin saja diskusi tadi ada manfaat atau tidaknya. Ya mungkin itu balik lagi ke kalian yang menonton. Iya, Mungkin kalian juga udah bisa menyimpulkan sendiri mana yang baiknya bisa diambil dan yang tidak pentingnya bisa dianggap hanya hiburan saja. saya mau nanya gitu kan, kalau tadi Ari lebih suka lagu Jepang, kalau saya emang lebih suka sama lagu Indo ya. Oh iya. Nah, saya tanya gitu, kenapa rata-rata kita tuh sama lagu Korea gitu ya, kayak girl band ataupun boy bandnya. K-pop itu. Iya, rata-rata, bukannya rata-rata sih, kenapa di band Mayoritas. itu tuh ada yang membencinya gitu. Benci. Membenci ya, itu jenis membenci gitu kan. Ya kan kalau misalnya yang Ari gitu, kalau dibilang penikmat musik Jepang ada, Iya. yang tidaknya juga ada. Tapi yang tidak itu tidak membenci dan menghujatnya kan gitu. Paling Tapi kenapa kalau si Korea ini Iya. ya itu kan orang kalau benci. saya sendiri gitu, Benar pandangan ada di Bang. menurut indie udah biasa aja lah, anak indie dia anjir. Iya, Sedangkan bukan indie, musik folk gitu. Si pop biasa gitu. Iya biasa, cuman kalau yang K-pop itu yang tadi itu tuh kayaknya tabu banget gitu. Iya, terlalu apa ya? K-pop K-pop sampah, nggak sampah sih, plastik. nggak ikutan saya. Ya, ayo. Kan gitu, itu kan pandangan orang umum ya. Kalau saya mencintai K-pop, Saya mencintai Wow. orangnya. Anda gay. Hey, Enggak yang cewek. saya mencintai salah satu fansnya. hai, hai, orang luar sana. Fans Ya tolong editor nanti disensor aja ya tadi ya. Tolong ya editor, hey, Anda dibayarin, hey, tolong sensor. di sini disediakan 2 korek tapi tidak ada yang menyala. Jadi rokok ini percuma, hanya hiasan saja, nggak ada bisa dinyalakan. Menurut Ari gimana jadi? Yang pandangan orang K-pop itu kali ya. Iya. Mungkin orang-orang nggak suka sama akibat kali ya, akibat dari fansnya itu sendiri loh. Kenapa? Kan banyak fans yang terlalu fanatik sama si idolanya tersebut. Jadi seakan-akan si idolanya itu punya sisi pandang yang jelek di mata orang. Tapi kan semua orang punya sisi pandang jelek sendiri kan ya. Nah, tapi kan mayoritas kebanyakan menganggap seperti itu Korea. Ditambah lagi kan perilaku mereka, yang bahkan kita tidak tahu itu perilakunya itu beneran sifat asli mereka atau bukan. Pak, terlalu sensitif ya? Iya Pak, Nggak, kalau terlalu sensitif kita sensor aja Pak. Kita potong jadi. Enggak hentai bersensitif. Menurut Anda sensitif, saya dihujat kan? Takut saya juga. Iya, IG saya penuh. Tenang, kita masih video baru. Makanya kalau menurut saya emang apa ya, kita harus mencintai lah ibarat produk-produk mereka, Iya. karena
mereka pun berkarya dan mungkin ada alasan tersendiri mengapa ada sebagian masyarakat yang membenci K-pop tuh. Kalau menurut yang saya pelajarin zaman dulu tuh, udah lama juga sih. Jadi kayak apa ya, di K-pop itu ada permasalahan dari psikologis gender. Psikologis gender. Iya. Yang mendengarkan atau si artisnya itu loh? Lebih sama artisnya. Jadi Artis kan, K-pop itu sendiri ya. iya, jadi kayak hal yang dipandang pria oleh dunia itu berkebalikan sama K-pop tersebut. Kayak yang dulu itu kan pria itu kita lihat sebagai sosok yang tegas, terus sosok yang bisa diandalkan lah ya, diandalkan, terus sosok yang sangat ingin merasa dirinya itu dibutuhkan. Lalu juga kayak dari perawakannya aja, kayak pria itu adalah sosok yang berotot, Badan kekar gitu lah ya, maco. mukanya bewo. Misalnya. Anda siapa? Tadi duluan. Ya, jadi kayak lebih dipatahkan lagi sama Jadi stigma tentang cowok itu dipatahin lagi sama manajemen yang ada di sana. Saya bukannya kayak menyalahkan dari artis-artisnya, saya mencintainya, tapi saya kayak kurang suka aja sama manajemennya gitu. cuma terlalu memaksakan gitu kan. Lebih ke dibuat-buat berarti ya. Lebih buat-buat. Lalu yang wanita juga seperti itu kan. Wanita itu biasanya perihal K-pop tersebut ya, banyak permasalahan yang sebenarnya kita sendiri itu tidak kita ketahui gitu. Kayak artis di sana yang sebenarnya kita lihat wah, tapi sebenarnya mereka hanyalah budak-budak dari manajemennya sendiri, tentang penyiksaan dia yang tidak kita ketahui. Iya, kan sempat ada viral juga kan ya, disiksa oleh manajemennya juga. Benar, latihan keras mereka yang kita tidak lihat, tapi mereka benar-benar melakukan dengan sangat keras untuk menjaga tubuh badannya, postur tubuh mungkin ya. Mereka tampil di depan dan juga di belakang panggung hanya untuk kepuasan dari manajemennya itu sendiri. Bahkan kadang-kadang seberapa lama artis K-pop itu sendiri tampil di acara gitu, dia tidak mendapatkan kekayaannya itu sendiri, karena kekayaan semuanya dinaungin oleh manajemennya gitu. Jadi berapapun tiket yang Anda bayar untuk menonton konser mereka, tidak semuanya uang yang Anda berikan itu sampai kepada mereka, karena akan dibagi-bagi lagi gitu dia. Ya, jadi buat yang benci-benci K-pop itu, selain kurang-kurangin lah, karena mereka juga manusia seperti kita. Nggak ada bedanya, sama makan nasi. Ya, mereka juga ibaratnya ingin merasakan kebahagiaan gitu. Iya. Kita tidak tahu apa saja halangan dan rintangan mereka yang udah mereka lalui gitu. Sampai jadi seperti dia sekarang ini gitu loh. Lalu pas mereka sudah jadi, karena kesuksesannya kita mengejeknya gitu. Jadi lebih kayak iri gitu lah ya. Mungkin memang benar ada kesimpangan yang dari Kesimpangan gender tadi yang saya katakan. Tapi selama kita hidup di dunia gitu, alangkahnya kebahagiaan itu milik kita bersama gitu. Kita makhluk sosial yang harus saling membantu satu sama lain. Kita harus menghargai karya-karyanya. Kita juga harus menghormati apa yang telah mereka korbankan. Bahkan kekayaan dari negaranya itu sendiri sangat besar dihasilkan oleh perindustrian yang mereka keluarkan gitu. Musik gitu loh. Iya. Bahkan kemarin dari yang gabungan Sensor aja dan McDonald itu menghasilkan kebahagiaan tersendiri buat Gojek gitu.